pilih nggak makan bebek setahun atau nggak pernah jadi atlet? B. Oke. Berarti pilih nggak pernah jadi atlet. Jadi begitu saya melihat dia, saya langsung ngomong ke mama saya mau lari sama kakak itu. Pokoknya kakak itu ya, sama kakak yang itu, saya bilang. Ternyata di 2002 menang, 2004 berangkat PON finalis, 2004 itu bersama dengan Iren Yosef, sebelahan lintasan. Di 2005 satu tim sama Iren Yosef. Ya mama, aku berangkat, terus nanti aku di sana gimana? Kan gitu, yang kecil suka nangis aja tiap hari nangis. Namanya junior kan suka disuruh-suruh senior ya. Jadi suka telepon, nggak mau pulang aja gitu. Cuman mama saya bilang, lo katanya mau lari sama kakaknya, mau lari sama Iren, ya udah ditahan aja, mau dimarahin ya dengerin aja. Ada cerita para puan. Sebelum memutuskan gitu ya sebenarnya Kak, memutuskan untuk berkarir sebagai atlet gitu, pernah terbayang nggak sih Kak bahwa memang kemungkinan akan ada di posisi itu? Maksudnya kayak mungkin dulu merasa tahu gitu bahwa lariku oke nih, lariku cepet nih gitu. Atau sebenarnya memang nggak ada pikiran atau bayangan akan jadi sprinter? Nggak ada pikiran. Dulu mimpinya cuma pengen naik pesawat besar aja. Oke, iya. Mimpinya anak kecil ya. Iya, benar. Iya, saya bilang, mama saya pengen naik pesawat gede kayak gitu tuh, pesawatnya tingkat. Iya, benar. Terus kata mama, ya udah berdoa aja, siapa tahu Tuhan kasih gitu. Ternyata beneran dikasih, tapi dari atletik ternyata. Terus waktu itu sempat nonton PON 2000, jadi PON 2000 itu om saya menang di 100 meter putra, dan senior saya yang namanya Iren Yosef itu juga menang di 100 meter putri. Dan waktu itu saya ngomong, saya mau kayak kakak perempuan itu, saya bilang. Wow, Kak, kenapa waktu itu pernah terucap atau ngebatin ngomong kayak gitu Kak? Aku pengen kayak kakak itu. Gak tahu, saya mengucapkan aja, saya kayak saya nggak tahu, tapi ya itu ya, ucapan adalah doa, saya percaya. Iya. Dan waktu itu kayaknya saya yakin banget akan satu tim dengan yang namanya Iren Yosef, karena dia pemegang rekornya. Siapa sih yang nggak mau lari sama pemegang rekor? Dan waktu itu saya memang menotis, saya mau lari sama yang namanya Iren Yosef, karena saya melihat dia juara SEA Games kan waktu itu, pemegang rekor, kayak Olympic Sydney kalau nggak salah dia lari juga, kayak wah Olimpian ya, sprinter ini gitu menurut saya, karena dia pegang rekor 100, 200, 400 dan kayak semuanya adore her gitu, termasuk saya yang masih petit ya. Iya. Saya lahir tahun 89, beliau lari tahun 2000 juara tuh kayak anak kecil ngelihat idol sebenarnya ya. Jadi begitu saya melihat dia, saya langsung ngomong ke mama saya mau lari sama kakak itu. Pokoknya kakak itu ya, sama kakak yang itu, saya bilang. Ternyata di 2002 menang, 2004 berangkat PON finalis, 2004 itu bersama dengan Iren Yosef, sebelahan lintasan. Di 2005 satu tim sama Iren Yosef. Kakak bilang nggak sama dia? Timnas, jadi kita di timnas pertama. Dan saya itu jadi kakak Iren itu pelari ketiga, saya pelari terakhir yang harus terima tongkat estafet dari Kak Iren. That's why itu kayak Tuhan menjawab semua doa itu tepat pada waktunya. Di saat yang enggak di luar pikiran saya nggak pernah berpikir akan lari di SEA Games 2005. Karena pikiran saya cadangan karena saya masih junior. Tapi ternyata rencananya Tuhan itu bukan rencana kita ya. Ternyata di sana saya masih dikasih rezeki larinya sama Iren Yosef, pelari inti lagi. Gitu. Itu Mama bilang apa? Kak Irennya ngomong apa? Kakak pernah ngomong nggak sih? Berangkat SEA Games tuh saya bingung ya, namanya anak 15 tahun bisa berangkat SEA Games tuh kayak, ya mama aku berangkat, terus nanti aku di sana gimana? Kan gitu, anak kecil suka nangis aja tiap hari nangis, kangen rumah kan, saya di Jakarta, TC, orang rumah di Surabaya. Namanya junior kan suka disuruh-suruh senior ya. Iya. Jadi suka telepon, nggak mau pulang aja gitu. Cuman mama saya bilang, lo katanya mau lari sama kakaknya, mau lari sama Iren, ya udah ditahan aja, mau dimarahin ya dengerin aja, lo kamu junior nggak boleh dibantah gitu. Tapi dari situ saya memang dididik sekali sama senior saya, gitu. Mental saya tuh betul-betul dididik sampai jadi saya seperti ini. Makanya saya bersyukur banget ada di, kalau dalam tanda kutip, senior yang ganas-ganas waktu itu, Suryo Agung, Iren Yosef, Supiati,
ada Desi Sumikir. Jadi itu adalah senior-senior yang membentuk saya jadi hari ini. Mereka marah ketika saya nakal, mereka marah ketika saya salah, tapi kalau saya melakukan sesuatu yang baik, mereka mengapresiasi. Jadi mereka tuh betul-betul mendidik saya, jadi lu boleh nih nakal, tapi ketika lu masuk ke lintasan lu harus tanggung jawab untuk apa yang lu lakuin selama ini. Kayak gitu. Akhirnya ya, oke, berarti aku harus bertanggung jawab untuk diriku karena aku nggak bisa nih menaruh semua beban ke seniorku. Aku harus belajar untuk jadi atlet yang tangguh kayak gitu. Pernah menekuni olahraga lain nggak sih Kak selain lari? Dulu sempat basket sebelum saya berangkat ke Jakarta. Sebelum saya betul-betul mau jadi atlet pro itu saya sempat main basket di SMP. Terus karena ternyata setelah di SMP itu banyak ikut kompetisi daerah, jadi pelatih saya kayak jangan ya, soalnya basket itu lompat, nanti ada apa-apa dengan ankle, nggak bisa lomba gini-gini. Kamu bisa juara tapi harus jaga diri. Nah dari situ udah saya mengurangi hal-hal yang kayak basket itu saya kurangi. Terus habis gitu olahraga-olahraga yang saya rasa tidak sesuai jadwalnya dengan schedule latihan saya di atletik ya nggak saya ikuti. Ini agak ini deh Kak. Apa yang akhirnya sebenarnya ya bikin Kak Serafi akhirnya memutuskan ini sepertinya adalah bidang olahraga yang mau aku seriusin. Aku mau serius nih jadi atlet lari. Apa yang membuat? Ya itu tadi ya sebenarnya tuh karena pada akhirnya Tuhan jawab nih doa saya bisa lari sama Irene Yosef. Itu ya Kak. Itu ya. Tuh, ya itu saya garis bawahi. Dari situ sebenarnya saya juga nggak kepikiran untuk terus-terusan akan jadi atlet pro juga enggak. Tapi setelah lari dengan senior-senior saya itu saya jadi ngerasa kayak saya nyaman di olahraga ini. Tapi saya nggak boleh nyaman aja. Ada satu hal lagi yang harus saya kejar. Saya harus bisa sama dengan senior saya. Atau paling nggak lebih baik dari senior saya. Akhirnya itu yang membuat saya oke, berarti saya akan memutuskan setelah 2005 tuh saya saya 100% memutuskan untuk fokus jadi atlet itu. Ngomong-ngomong soal lari, tadi aku juga udah lari pagi 100 meter buat persiapan ngobrol sama Kak Serafi. Nanti Kak Serafi boleh komentarin postur sama rekor lariku ya. Tapi kita tonton dulu videonya. Good job Mbak Indira. Udah bener banget tadi memulainya dengan melakukan warming up atau stretching, lalu kemudian larinya juga so far so good. Mungkin kalau memang Mbak Indira berminat nih untuk ikut komunitas runner, nanti teman-teman runner di sana as a coach akan membantu Mbak Indira untuk memperbaiki teknik-teknik yang memang dibutuhkan saat berlari. Lalu kemudian yang terakhir nih, karena tadi kan udah lari cukup jauh tuh, bisa setelahnya melakukan cooling down atau pendinginan supaya otot-ototnya nggak kaku dan nggak kaget, dan juga kembali lagi untuk menghindari cedera-cedera yang tidak kita inginkan setelah selesai berolahraga. Keren banget, kapan-kapan bisa nih kita lari bareng. Ya, itu dia komentarnya Kak Serafi tentang video lariku. Meskipun larinya nggak sempurna kayak Kak Serafi, nggak cepet juga, tapi tetap aja capeknya kayaknya sama. Bahkan mungkin aku lebih capek. Tapi kalau Kak Serafi sendiri, sebenarnya perasaan apa sih Kak yang kalau muncul ketika lari? Fokus saya itu lintasan saya, itu start block saya membuktikan ke diri saya sebenarnya, bahwa ini hasil latihan saya nih. Jadi saya belajar, kalau awal-awal iya ya, semua orang pengen menang. Pasti. Yang kita kejar adalah juara. Jadi kayak,
ayo cepet-cepet pasti bisa nih juara. Apalagi ya. kalau udah leading jauh ya. Tapi setelah 2006 ke sini saya mulai belajar untuk fokusnya ke diri saya nih. Saya udah latihan capek. Saya udah mengerahkan semua, mengorbankan semua. Jadi saya nggak mau nunjukin ke orang lain, saya mau menunjukkan ke diri saya bahwa saya worth ada di lintasan itu. Jadi mau jatuh bangun, ayo berantem dulu kita di lintasan. Kayak gitu kalau saya. Itu apakah itu jadi kayak wah, sesudah semua perjalananku di pertandingan, di kompetisi seperti ini gitu ya, kompetisi profesional, ternyata pelajaran terbaik yang ku dapat adalah itu tadi ya Kak, belajar mengerti diri, atau malah ada pelajaran berharga lain yang akhirnya bisa Kak Serafi ambil dari pengalaman gitu? Iya, itu tadi yang pertama, memahami diri saya harus tahu mau saya di lintasan apa. Karena jadi atlet itu, saya rasa semua atlet akan berpikiran sama ya. Saya nggak tahu lagi kalau sekarang. Kalau saya pada saat itu, semua atlet itu sudah mengorbankan semua hal untuk jadi atlet nasional. Apa sih Kak sebenarnya, kalau tadi Kak Serafi bilang mengorbankan, apa sih Kak yang dikorbanin atlet sebetulnya untuk menjadi atlet gitu? Waktu dengan keluarga. Kalau kita harus TC bertahun-tahun, kami harus masa muda kami. Saya usia 15 tahun, dikala anak-anak lain lagi di mall, saya di lapangan dibantai. Di saat yang lain mungkin sedang berlibur dengan keluarganya, saya harus TC di tempat. Nggak jarang kita Natalan atau Idul Fitri ada di tempat TC. Itu kan kita sudah mengorbankan. Tidak jarang beberapa orang mengorbankan pendidikan untuk sebuah prestasi. Nggak jarang kan. Oke, karena prestasi ternyata lebih menjanjikan, oke, kita memilih. Itu kan pilihan ya. Ada beberapa tapi tidak semua gitu. Ada banyak hal juga seperti persahabatan kami. Mungkin saya punya sahabat di luar atlet yang harus saya korbankan. Harus saya kesampingkan demi jadi atlet. Ada berapa banyak teman-teman baik saya yang nikah, yang kemudian mereka curhat apa nggak bisa saya ladenin karena itu tadi, ada fokus yang harus saya kejar. Nah, itu sih yang saya bilang pengorbanan. Banyak sekali pengorbanan. Itu masih perasaan ya, belum materi dan lain-lain sebagainya. Itu kita berkorban. Sebelum kita jadi juara, kita harus berkorban dulu ya. Salah satu. Sehingga dengan yang tadi Kak Serafi bilang, dengan semua pengorbanan yang udah dilakukan dan udah diberikan gitu ya, akhirnya harus belajar tadi itu ya Kak, pelajaran yang diambil itu ya. Betul. Jadi memang nggak ada, ya balik lagi ya, itu adalah pelajaran yang berharga ya. Selain itu tadi, apakah ada pelajaran lain yang bisa selain menerima diri itu? Ada, bertanggung jawab dengan prestasi kita itu salah satunya. Mendisiplinkan diri itu berat. Kenapa saya bilang mendisiplinkan diri berat? Untuk tidur jam 9, bangun jam 4 pagi, itu bukan hal yang mudah. Betul sekali. Ya kan? Iya. Apalagi kayak saya, dulu kita belum ada handphone, saya suka baca. Sometimes waktu membaca itu biasanya jam 9, jam 10 lah. Itu kan enak ya sambil baca. Kadang kita lupa waktu. Itu saya harus mengorbankan. Saya harus memangkas waktu saya untuk membaca. Untuk istirahat jam 9, bangun jam 4. Untuk konsisten latihan jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Istirahat, makan yang benar. Lalu kemudian mulai lagi jam 3 sampai jam 4. Itu dulu, zaman saya masih muda, masih 2 sesi, 3 sesi, saya masih kuat. Ya. Begitu kesini, begitu mulai 2017 karena saya harus rehabilitasi total karena cedera, itu saya harus sehari 5 sesi. Jadi 2 sesi di track, 1 sesi air, 2 sesi rehab. Justru nambah ya Kak ya? Justru nambah karena saya ada dalam pengawasan tim rehab waktu itu untuk mengembalikan, karena saya baru cedera berat, jadi saya harus rehabilitasi total, harus 5 sesi sehari. Itu mendisiplinkan diri dan mengatur waktu di sela-sela itu. Plus saya kan kerja, ngeremot kerjaan ya. Jadi di kantor saya tuh kita bisa meremot kerjaan. Nah seperti itu termasuk hal yang itu mendisiplinkan diri dan mengatur waktu ya, time management itu mesti pas. Jadi jam sekian selesai, jam sekian selesai. Nggak bisa berlama-lama kayak bercanda-bercanda di lapangan. Nggak bisa. Habis latihan pulang tidur, makan tidur pulang kayak gitu. Nggak bisa ya. Nah itu kan time management itu kan emang betul-betul kita ini ya, disiplin, komitmen ke diri sendiri dan ya itu tadi kunci untuk berprestasi itu sebenarnya konsisten tadi. Konsisten terhadap apa yang kita mau.
itu saya harus tidur di atas papan tripleks selama 8 hari. Karena 8 nggak boleh. hari? Iya, 8 hari. Jadi ini tuh luka.